Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Ya, anak sekalian kelas 5 yang Ustaz sayangi dan banggakan. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar masih di tema akidah, yaitu iman kepada qada dan qadar ya. Saya kecilkan dulu ini ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari semua tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, dimulai dari pengertian qada itu apa, dan qadar itu apa. Kemudian ada juga sebutan takdir ya. Qada dan qadar itu berarti sama juga dengan takdir. Nah, dan takdir itu sendiri kemarin dibagi menjadi dua. Ada istilah takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq. Ya, sudah semua ya. Takdir mubrom itu apa, takdir mu'allaq itu apa, dan contohnya apa, insyaallah kalian bisa, kalau lupa bisa dibaca ulang di materi kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini Ustaz akan lanjutkan materinya, yaitu mengenai tentang bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, ya kan? Jadi salah satu orang beriman itu yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah, adanya ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah? Nah, diantaranya yang pertama ada nih, kalian juga bisa simak di buku ya, buku paketnya halaman 119. Yang pertama yaitu orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia mentaati perintah Allah ya, dan juga menjauhi larangannya. Itu cirinya seperti itu. Nah, karena dia yakin ketetapan Allah itu yang terbaik buat dirinya, makanya kemudian dia mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan harapan agar dia bisa selamat ya. Dia hidup sesuai dengan apa yang digariskan oleh ketetapan agama Islam. Itu. Yang kedua yaitu orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, dia akan berusaha dan bekerja secara maksimal. Ini kaitannya dengan takdir mu'allaq kemarin ya. Jadi kalau dia pengen contoh seorang pelajar pengen pandai ya, pengen punya ilmu ya, pengen mendapatkan ilmu, maka ya dia akan belajar dengan sungguh-sungguh ya, tekun. Nah, dia yakin siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Begitu juga orang yang mungkin pengen pengen tercapai hajat hidupnya ya, kebutuhan hidupnya. Nah, maka dia akan berusaha dan juga bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya itu. Nah, ini berkaitan dengan ketetapan Allah yang masih mungkin bisa diubah dengan ikhtiar dan juga doa kita sebagai manusia. Kemudian juga akan bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi ketika dia sudah berusaha ya, dia yakin dengan usahanya dia akan berhasil, terus melakukan usahanya dengan kerja keras ya, bersabar atas kepedihan-kepedihannya, dan juga dia berdoa ya, dia sadar bahwa semuanya yang menentukan Allah. Meskipun dia sudah berusaha, dia sudah pengen cita-cita yang tercapai, tapi Allah yang maha menentukan ya, makanya dia berdoa agar Allah mengabulkan keinginannya tadi. Nah, setelah itu, setelah berusaha, berdoa, maka kemudian terakhir adalah bertawakal. Tawakal itu ya sudah, kita menyandarkan sepenuhnya, berserah kepada Allah. Apa yang Allah putuskan ya buat kita itu yang terbaik buat
kita, gitu ya. Dia yakin betul, Allah kasih jalan ini berarti ini yang terbaik buat saya, seperti itu. Itu bertawakal. Kemudian berikutnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka sepanjang hidupnya di dunia itu dia akan berhati-hati, ya, berhati-hati dengan senantiasa melakukan hal-hal yang positif, hal yang baik untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Itu karena tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan di akhirat. Dunia ini hanya ya seperantara saja, ya, hanya sebentar saja, hanya numpang lewat saja, gitu. Nanti terakhir kita akan istilahnya terminal akhirnya kita ada di kehidupan akhirat. Nah, nanti di akhirat apakah selamat atau sebaliknya, maka penentunya itu di dunia ini. Tuh, maka dia berhati-hati dalam kehidupan ini. Ya, untuk tadi kembali ke atas, dia selalu taat kepada Allah dan juga dia jauhi larangan Allah. Karena itu semua ada hikmah buat dia. Dia yakin seperti itu. Ya, taat pada perintah Allah, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, dan menjauhi larangannya dia juga akan mendapatkan juga kebaikan-kebaikan karena meninggalkan larangan-larangan Allah yang itu banyak mudaratnya. Kemudian berikutnya, yaitu akan selalu memperhatikan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, ini dia keadaan alam yang seperti ini. Orang yang beriman kepada qada dan qadar itu setiap kejadian itu dia akan mengkaitkan dengan kekuasaan Allah. Ya, ada musibah, banjir ataupun yang lain-lainnya, itu dia senantiasa beristighfar, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dikehendaki, dia minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan itu semua pasti ada hikmahnya buat kita sebagai hambanya. Ya, dia memperhatikan setiap kejadian itu semua ada campur tangan Allah. Tuh, makanya dia semakin taat dan juga semakin semakin takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, senantiasa bersabar dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa dirinya tadi, ya. Orang mukmin itu beruntung ketika diberi nikmat, dia bersyukur, dia mendapatkan pahala kebaikan. Tapi ketika Allah kasih cobaan, ya, musibah misalkan, maka ada keuntungan juga, ada peluang pahala juga, yaitu dengan bersabar. Itu, ya, itu beberapa ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Semoga kita bisa meneladani ini, ya. Nah, selanjutnya anakku sekalian, tentang dalil, ya. Jadi qada dan qadar itu ketetapan-ketetapan Allah, dan buktinya Allah menentukan ketetapan-ketetapannya itu ada dalil-dalilnya, ya. Ini semuanya diambilkan dari Al-Qur'an, ya, firman-Nya. Yang pertama ada surat Ar-Ra'd ayat 8, ya. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayatnya 8. Ya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dan yang kedua surat Al-Qamar ayat 49. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayatnya 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ya, sudah ada ukurannya, sudah Allah takar, ya, sudah Allah istilahnya dipas, ya, sudah dipaskan, ini seperti ini, ini sudah pas, ya. Kemudian surat At-Talaq surat ke-65 ayat 3. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, nih pernyataan-pernyataan di ayat-ayatnya ini sudah pasti, ya. Ini Allah yang berfirman, ya. Allah yang berbicara, maka kita tinggal mengimaninya saja, kita tinggal meyakininya saja. Tuh, Allah telah menentukan segala sesuatu bagi kita sebagai makhluknya sesuai dengan ukuran, ya. Itu sudah ideal, ya. Nah, kalau ada orang yang, mohon maaf, mungkin ada istilah operasi plastik, gitu, ya, pengen tambah cantik, pengen tambah
ganteng ya, itu merubah bentuk hidungnya, merubah rambutnya, itu kan berarti mungkin merasa kurang dirinya, padahal menurut Allah itu sudah paling ideal, sudah sempurna, tapi kita sebagai manusia itu kadang kurang mensyukuri itu ya, pengen lebih ini ya, kurang ini ya itu. Makanya seperti itu tidak baik ya, bahkan bisa menimbulkan dosa. Nah, berikutnya sekarang hikmah. Hikmah buat seorang mukmin yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, hikmahnya karena dia yakin bahwa ada ketetapan Allah yang masih bisa diubah dengan ikhtiar, maka dia senantiasa bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh berusaha gitu. Mendorong dirinya untuk semangat. Baik semangat untuk belajar ya, terutama ini bagi pelajar ya, seperti kita, seperti kalian, dan juga bekerja mungkin buat orang yang sudah dewasa nanti, dan kelak kan kalian akan dewasa gitu. Insya Allah ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, apa yang menjadi keinginan kita bisa terwujud ya, itu tidak tidak mustahil, karena siapa tahu kan gitu, kita nggak tahu Allah menetapkan apa buat kita, maka tugas kita hanyalah berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Belajar, bekerja dan sebagainya, jadi tambah semangat gitu. Allah pasti kasih buat hambanya yang bersungguh-sungguh. Yang berikutnya, hikmah berikutnya adalah mendorong manusia untuk ikhlas ya, dan ridho atas ketetapan Allah itu. Jadi sekali lagi tadi, Allah sudah menetapkan dengan sesuai dengan ukurannya untuk hamba-hambanya, maka apapun yang terjadi ya, apakah itu keadaan yang baik maupun sebaliknya yang tidak kita inginkan, itu kedua-duanya ada kebaikan buat kita ya. Kebaikannya apa ya? Peluang pahala tadi ya. Kalau kita mendapat nikmat, diberi keberuntungan untuk kita bersyukur, tapi sebaliknya kalau suatu ketika mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya, misalkan sakit atau musibah yang lain, maka itu ada peluang pahala, yaitu kita bersabar. Tuh. Maka sekali lagi, orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia ikhlas, ya sudah, ikhlas dan menerima, ya ridho atas ketetapan Allah buat dirinya, karena dia yakin ada hikmah buat dirinya. Kemudian yang terakhir, hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah dia senantiasa akan bersyukur ya, semakin tambah syukur ya, meskipun kena musibah ya dia tetap syukur. Karena di balik musibah itu ada hikmah, ada peluang pahala buat dirinya, dan senantiasa bertawakal kepada Allah gitu ya, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Udah Allah yang tahu yang terbaik buat dirinya, maka dia udah terserah Allah aja kan gitu. Tugas manusia hanyalah berusaha dan juga berdoa. Oke, demikian untuk materi kita pada kesempatan ini. Semoga bisa kita pahami semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.